Ada 3 alasan kenapa kita harus tetap membela Palestina. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan konflik Palestina dan Israel. Berbicara tentang konflik Palestina dan Israel, kita teringat ya, setiap ada konflik pasti menuai korban jiwa. Dan baru-baru ini konflik dan ketegangan yang terjadi di Palestina, ya antara Palestina dan Israel, menuai ratusan korban jiwa, puluhan diantaranya adalah anak-anak. Dan ya kejadian ini atau konflik ini menjadi duka besar seluruh umat manusia, khususnya ya warga negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kita mempunyai kedekatan ya sejarah dan kedekatan secara emosional yang kuat dengan negara Palestina. Tetapi teman-teman semua, tidak sedikit juga warga masyarakat Indonesia yang kemudian mengecam ya aksi solidaritas, demonstrasi yang dilakukan di dalam negeri, yang menyatakan bahwa ngapain kita ngurus Palestina dan Israel, sebaiknya ya kita ngurus di dalam negeri aja gitu loh. Nah, statement ini menurut saya suatu statement yang harusnya diluruskan. Ini perlu kita cerdaskan orang-orang yang menyampaikan statement seperti ini. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ada beberapa alasan kenapa kita harus tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Yang pertama, kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang konflik Palestina dan Israel, ya kita selalu berujung pada ini adalah konflik antara Yahudi dengan Islam. Kita tidak bisa pungkiri itu karena memang selama ini antara Israel dengan Palestina itu merebutkan satu kota suci yaitu Yerusalem. Nah, ketika itu berujung pada konflik antara keyakinan, maka disinilah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia harusnya mempunyai ya peran yang kuat untuk kemudian terus mendukung kemerdekaan Palestina, dan warga negaranya pun harus mendukung. Warga negara Indonesia yang beragama Muslim pun harus kemudian mendukung kemerdekaan Palestina, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap konflik yang terjadi. Kita harus memberikan dukungan, support kepada umat Muslim yang ada di Palestina. Karena ada satu doktrin yang diajarkan di dalam agama Islam, bahwa hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu ibaratkan satu tubuh ya. Dimana ketika ada muslim yang lainnya itu disakiti, maka muslim yang lainnya pun merasa tersakiti. Ketika ada satu bagian tubuh yang disakiti, maka bagian tubuh yang lain pun merasakan sakitnya. Nah, itu doktrin di dalam agama Islam. Sehingga kita harus mempunyai kepedulian, kita harus mempunyai rasa kesakitan yang sama ketika melihat saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina itu dibantai, dibombardir, ditembak oleh Israel. Itu alasan pertama. Kemudian kedua, ketika kita berbicara tentang konflik Palestina dan Israel, kita berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kita berbicara tentang korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik tersebut. Apalagi ada puluhan anak-anak. Ada banyak sekali korban jiwa, ada ratusan orang meninggal dunia. Oke lah, saya sampaikan kepada orang-orang yang menyatakan bahwa kita pentingin dalam negeri aja, nggak usah ngomongin Palestina dan Israel. Saya ingatkan kepada orang yang masih berpikiran seperti itu, kalau kita nggak bisa dukung Palestina karena rasa keyakinan kita, tetapi dukunglah mereka karena rasa kemanusiaan kita. Saya teringat satu doktrin, bahwa manusia itu menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Dan ketika manusia itu tidak mempunyai sifat kemanusiaan, maka ya itu bukanlah manusia yang sesungguhnya. Nilai kemanusiaan itu adalah nilai yang paling tinggi di dalam bagaimana kita mengharmoniskan kehidupan bermasyarakat kita, untuk mengharmoniskan pergaulan kita di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dan nilai kemanusiaan itu tidak memandang kamu itu suku agama apa, ras apa, kulit hitam atau kulit putih. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, di situ ada ya hak-hak yang sama, ekualitas yang dimiliki oleh seluruh manusia yang hidup hari ini. Kemudian alasan ketiga kenapa kita harus tetap mendukung Palestina, yaitu kita mengetahui ada sejarah panjang hubungan antara Indonesia dengan Palestina. Ketika Indonesia mencari dukungan ketika ingin merdeka, kita tidak bisa lupakan ada peran-peran
orang-orang Palestina, ya petinggi-petinggi Palestina waktu itu, ya saudagar-saudagar Palestina yang memberikan dukungan ya moral maupun material terhadap kemerdekaan Indonesia waktu itu. Saya teringat ada dua tokoh ya yang kemudian berangkat ke Timur Tengah yang didampingi oleh salah seorang petinggi dari Palestina untuk melakukan konsolidasi untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab pada saat itu. Peran inilah yang kemudian kita tidak bisa lupakan, bahwa memang pada saat itu Palestina mendukung Indonesia untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Dan hari ini negara yang mendukung kita sedang membutuhkan dukungan. Mereka sedang membutuhkan dukungan untuk bagaimana merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu alasan ketiga. Kemudian alasan keempat, menurut saya, dan ini menjadi akumulasi dari seluruh alasan itu, bahwa di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanah ya kepada pemerintah yang berkuasa hari ini, yaitu untuk selain melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi pemerintah yang berkuasa juga itu bertanggung jawab untuk ikut serta di dalam perdamaian dunia. Dan inilah menjadi amanat di dalam konstitusi kita, bahwa kolonialisme, imperialisme ya, penjajahan terhadap suatu negara itu tidak dibenarkan, apalagi di zaman modern seperti ini, bahwa negara, setiap negara, mau itu negara Arab, negara Afrika, negara Asia, negara Eropa, negara dimanapun berada, itu berhak terhadap kemerdekaan, berhak untuk mendapatkan kemerdekaan yang absolut, berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, warga masyarakatnya berhak untuk mendapatkan ketenangan gitu loh. Nah, melalui amanat konstitusi inilah kemudian menjadi dasar bagaimana Indonesia untuk kemudian berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan dari Palestina. Melalui amanat konstitusi inilah kemudian ya warga negara Indonesia yaitu harus menunjukkan kepeduliannya, bahwa ketika kita berbicara tentang konflik Palestina dan Israel atau konflik negara manapun, Indonesia, warga negara Indonesia itu harus menunjukkan kepeduliannya untuk kemudian mendukung suatu negara keluar dari penjajahan. Apalagi negara kita, apalagi kita dulu pernah terjajah sekian ratus tahun. Kita pernah merasakan kolonialisme, kita pernah merasakan bagaimana terjajah dan didiskriminasikan. Nah, oleh karena itu melalui rasa kepahitan itulah kemudian kita menginginkan pula negara-negara lain tidak merasakan hal yang sama. Dan itulah yang kemudian diinginkan oleh founding father kita. Oleh karena itu kita tidak boleh lipat tangan. Pemerintah hari ini tidak boleh lipat tangan, menutup mata, bahkan menutup telinga. Ketika kita melihat masih ada ya di zaman yang modern seperti ini, masih ada negara yang dijajah oleh negara lain. Masih ada imperialisme, masih ada kolonialisme antara negara dengan negara yang lainnya. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini harusnya memang sudah ditinggalkan. Dan kita masuk pada era baru di mana negara itu berhak atas kemerdekaannya masing-masing. Nah, ini yang harus memang didukung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di konten sebelumnya saya memberikan saran bahwa memang Indonesia harus menjadi ya negara yang mayoritas Islam, yang mempelopori lahirnya poros baru, yang mempelopori lahirnya gerakan penyeimbang antara blok barat, blok timur. Misalkan kita membuat suatu poros baru, yaitu poros negara-negara Islam. Dengan adanya poros baru seperti inilah, kemudian amanat konstitusi itu dapat teraktualisasi secara nyata di dalam pergaulan internasional kita, di dalam politik internasional kita. Kita tidak bisa bayangkan misalkan ketika pemerintah hari ini melalui Presiden Joko Widodo atau Menteri Luar Negeri melakukan konsolidasi antara negara, melakukan pertemuan dengan negara-negara Islam lainnya, membicarakan tentang konflik-konflik ini. Dan langkah ini harusnya diambil oleh Indonesia. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita punya kehormatan, kita punya labeling sebagai negara yang mayoritas Islam. Ya, power ini harusnya dijadikan ya kekuatan untuk kemudian berbicara besar di dunia internasional. Itu adalah alasan agar kemudian memberikan pemahaman kepada teman-teman semua yang mungkin merasa bahwa kita harusnya lebih penting memikirkan di dalam negeri daripada Palestina dan Israel. Kita juga perlu ya peduli terhadap dunia internasional, peduli terhadap keberlangsungan kehidupan saudara-saudara kita di dunia internasional lainnya, di belahan dunia manapun. Karena kita tidak bisa menutup diri. Ya,
Kita bisa bayangkan misalkan ya keadaan itu berbalik ke Indonesia. Konflik terjadi di Indonesia, atau mungkin bukan konflik, bencana terjadi di Indonesia. Ya, dan kita pasti membutuhkan bantuan dari dunia internasional. Kita masih membutuhkan kepedulian dari dunia internasional.